Yesus, maka tidak ada manusia ini. Nah, itu makanya dikatakan Trinitas. Jadi kalau Rita Wahyu mengatakan di Trinitas tidak ada Roh Kudus, sungguh sangat botol lah kurasa itu. Nah, itu. Mari kita semuanya belajar mewujudkan kasih Kristus dalam perilaku nyata kehidupan kita sehari-hari. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi diskusi antara Hidayah Mualaf channel ya, dan juga ada seorang wanita Kristen yang dimana juga di lain sisi dia menuduh Rita Wahyu bahwa Rita Wahyu itu botol karena dia mengatakan tidak ada Roh Kudus dalam Trinitas, padahal Ibu Rita Wahyu sangat percaya sekali dengan Allah Trinitas atau Tritunggal. Nah teman-teman, oleh karena itu ada beberapa poin nanti yang akan kita tanggapi seperti Alkitab, orang Kristen dan Katolik, dan juga tentang kekudusan atau Roh Kudus itu apa. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja diskusi mereka videonya yang berikut ini. Yesus, maka tidak ada manusia ini. Nah, itu makanya dikatakan Trinitas. Jadi kalau Rita Wahyu mengatakan di Trinitas tidak ada Roh Kudus, sungguh sangat botol lah kurasa itu. Nah, itu. Mari kita semuanya belajar mewujudkan kasih Kristus dalam perilaku nyata kehidupan kita sehari-hari. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Itu jawaban saya sebagai seorang ibu yang hanya umat biasa saja. Saya tidak sekolah, tetapi saya tahu gambaran Trinitas itu bagaimana. Kalau kita tidak tahu gambaran Trinitas, kita tidak mengenal siapa pencipta langit dan bumi ini. Sedangkan sewaktu Elohim berbicara kepada Musa, tidak langsung Allah itu yang nongol kepada siapa? Kepada Musa. Dia menjadi apa? Api di semak duri. Sewaktu Elohim itu berbicara kepada Abraham, dia menjadi apa? Malaikat. Udah? Nah, jadi menjadi tiang awan, menjadi tiang api. Nah, jadi makanya heran aku melihat teman-teman Kristen kalau ada yang mengatakan Trinitas itu sesat, sementara Alkitabnya bersumber itu semua dari sini. Satunya Alkitab kami di seluruh penjuru pelosok bumi. Jadi kalau ada di luar dari sini, berarti mereka sudah melenceng. Mereka sudah melanggar pekerjaan-pekerjaan para rasul dan para bapak gereja. Gitu dia. Jadi kalau ada yang melenceng dari sini, berarti mereka mau mengambil kesimpulannya sendiri. Mereka tidak bekerja sama. Seharusnya teman-teman Kristen itu bekerja sama dong dengan Trinitas ini. Nah, itu menurut saya. Bu Darni, itu bukan Trinitas nggak ada Roh Kudus, tapi orang-orang yang pemahamannya Trinitas itu yang dibilang punya roh kebencian, nggak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Iya, satu salah juga kalau kita sudah nanti berdiskusi. Kalau salah, kurang ajar kau, bidat kau, sesat kau, apa kau? Sebenarnya itu bukan Roh Kudus lagi. Itu udah iblis berkata. Ya kita kan kayak gini lah, sharing kita begini. Ya kuterangkan aja apa yang saya tahu. Nggak bisa aku membidat-bidatkan orang kan gitu. Kalau ku bilang pun tadi botol kayak gitu, itu biasa. Karena kami sesama Kristen, karena Alkitab kami satu, nggak dua Alkitab di dunia ini, satu cuman. Nah maka heran aku. Dua lah Bu, dua lah. Punya Katolik Katolik sama punya Protestan, beda. Oh iya, Katolik memang iya berbeda. Tetapi tetap isinya sama, paling ada beberapa yang ditambahi. Enggak, yang punya Saksi Yehova beda lagi. Begitu, apa ditambahi dia Saksi Jehovah? Setahuku sama. Bedanya. Setahuku sama. Nah nanti kukirim ke Ibu. Yang versi itulah ya. Pelangi juga beda lagi ya, versi Pelangi lagi.
Oh, Persib itu tadi, contoh Pelangi tadi. Nah, mereka sudah keluar dari sini, mereka sudah keluar dari ajaran yang benar. Sementara di dalam Alkitab ini dikatakan, yang berwarna-warni tidak ada tempat di kerajaan surga. 1 Korintus, ada ayatnya. Jadi mereka mengizinkan seperti itu. Mereka sudah menantang firman Tuhan sesungguhnya. Mereka membuat kitab Enggak, ajaran baru. Kembali Hah? ke ini Bu Darni nih, kan dibilang bahwa orang Trinitas tuh nggak ada Roh Kudus, kan memang benar bahwa orang Enggak Trinitas semua yang Iya. tidak ada Roh Kudus, yang bagi orang-orang yang Oke, sedikit-sedikit kalau bisa gitu kita marah. tanya, Bu Darni Sedikit-sedikit. punya Roh Kudus nggak? Bu Darni kan Trinitas nih. Ya. Bu Darni punya nggak? Kalau enggak ada Roh Kudus dalam hatiku, aku tidak akan melakukan kebaikan. Enggak kulakukan ibadah hari Sabat ini hari. Loh, kalau gitu orang kayak kami nih, kami juga berbuat kebaikan. Bang Dewa tuh bantu janda banyak. Janda-janda dibantuin. Nah, Bang Dewa punya Roh Kudus nggak? Sebentar Pak ya, sebentar ya. Kalau bicara Roh Kudus itu sebenarnya sifat-sifat ya Pak. Iya. Bukan seperti sekarang ini. Jadi sifat-sifat kebaikan itu ada kemurahan hati, ada kebaikan hati. Itu buah Bang, itu buah-buah roh. Iya, itulah buah kuasa kudus. Jadi sifat-sifat kuasa kudus Tapi itu kan nggak bisa gini Bang. Kadang kayak gini, buah-buah tuh susah juga dinilai. Contoh nih Bu Darni nih. Kita lihat dia suka membantu orang memang ya, sumbang makan. Tapi Iya. rupanya ya, dia suka sumbang makan tuh memang karena mau jadi caleg dia. Udah mau ikut caleg. Jadi dia bantu orang tuh karena ada maksud. Nah, gimana Itu kita tahu enggak dia benar. Roh Kudus? Benar. Itu enggak benar. Sebenarnya itu apa ya? Setiap orang manusia punya motif ya Bang ya, punya motif. Tapi yang benar manusia Enggak, kita kalau ini masalah Roh Kudus gini lah. Artinya mau nanya, Muslim punya Roh Kudus nggak kalau gitu? Udahlah gitu aja. Muslim ada Roh Kudus nggak? kalau saya mengomentari Muslim ya, saya kan Kristen ya, tapi nggak bisa saya bilang itu Muslim punya Roh Kudus, nggak bisa seperti itu, karena kuasa kudus itu yang punya Oke, Allah, sedangkan Allah, kita Bang. mau Muslim mau Kristen kita bicara manusia ya, hmm. sama-sama kok. Yang baik ada, yang jahat juga ada, sama kita. Yang suka Iya. bantu orang banyak, sama kan? Yang Iya. yang cabul juga banyak, sama-sama kok. Jadi apa bedanya kalau gitu? Jadi karena kita gini Bang ya, karena kita ini manusia yang tidak sempurna, ya, manusia yang tidak sempurna, ya cenderung berbuat salah Bang. Apalagi kita sudah tertanam dosa. Nah, tapi kita bisa minta kuasa kudus kepada Allah itunya. Nah, Allah yang akan memberikan kuasa kudus itu kepada orang-orang yang betul-betul memintanya, gitu. Nah, kita bisa tiru sifat kuasa kudus. Dan itu tadi kebaikan hati, yang sabar, kemurahan hati, mengampuni, rela Iya, tapi kan berkorban. kita kan bahas ini pernyataan dari Bu Rita Wahyu yang dikomplain oleh banyak pendeta ya, dibilang sama pendeta-pendeta ini Bu Rita Wahyu ini botol, termasuk Bu Darni nih ya. Masa dibotolkannya Bu Rita Wahyu hanya Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana diskusi mereka. Dalam diskusi mereka tersebut ada seorang wanita yang tadi pegang Alkitab, dia mengatakan atau dia menuduh ya, bahwa Ibu Rita Wahyu itu mengatakan tidak ada Roh Kudus dalam Trinitas. Dan kita juga sudah mendengar sendiri tadi bagaimana doa Ibu Rita Wahyu yang dia mengatakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Itu artinya bahwa Ibu Rita Wahyu itu mengakui adanya Roh Kudus dalam diri Allah yang Esa. Dan yang kedua, di mana mereka membahas tentang Alkitab Kristen Protestan dan juga Alkitab Kristen Katolik ya. Yang perlu kita pahami bahwa kalau di dalam Kristen Protestan yang mereka gunakan itu adalah kanonik yang pertama atau protokanonik. Dan sedangkan di kitab Kristen Katolik itu mereka memakai Deuterokanonika atau kanon yang kedua. Nah, jadi kenapa Katolik menambahkan kitab-kitab itu atau ke-12 kitab itu ke dalam kitab mereka? Karena mereka menganggap bahwa itu merupakan bagian dari firman, sedangkan Protestan tidak menganggapnya dan mereka lebih berpegang kepada kanonisasi kitab suci atau kanonisasi kitab suci yang pertama. Nah, teman-teman, yang kedua, mereka membahas tentang bagaimana orang-orang Muslim juga apakah punya Roh Kudus. Saya mau mengatakan bahwa mereka ini, khususnya HMC ini, Hidayah Mu'alaf Channel ini, dia tidak pahami tentang makna dari kudus itu sendiri. Nah, sebenarnya
orang yang memiliki Roh Kudus itu ukurannya bukan karena ia berbuat baik, sehingga HMC tadi dia mengatakan bagaimana dengan orang Muslim yang berbuat baik, yang bukan Kristen yang berbuat baik, apakah tidak ada Roh Kudus dalam hidup mereka, sedangkan mereka itu banyak yang berbuat baik misalnya kan. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini bahwa orang yang memiliki Roh Kudus itu adalah orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus telah lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu harus diakui itu dan tidak menyangkal tentang penebusan Kristus. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Dan sesuai firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang mengakui Allah atau mengakui Yesus sebagai Allah yang datang dalam rupa manusia, maka itu merupakan orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Karena orang yang memiliki Roh Kudus, dia tidak pernah menyangkal penebusan. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka-mereka yang melakukan kebaikan tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentu saja kesimpulannya dan sesuai dasar firman Tuhan bahwa di dalam mereka tidak ada Roh Kudus. Jadi yang perlu saya tekankan di sini bahwa orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan dia dimateraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus. Nah, jadi kalau ada orang di luar Kristen melakukan segala kebaikan, segala kebajikan, mungkin ada hal-hal yang baik mereka lakukan, itu atas dasar keinginan mereka sendiri, atas dasar kepentingan mereka sendiri. Tentu saja kalau ada orang yang berbuat baik, seperti mereka nyinggung politik tadi ya, atau caleg ya, tentu saja dia melakukan hal yang baik, berbagi, dan lain sebagainya, itu karena ada kepentingan di dalamnya. Sedangkan orang yang hidup di dalam Kristus, dia menghasilkan buah bukan karena ada kepentingan pribadinya, melainkan itu adalah efek, dampak, buah dari apa yang dia imani. Dan dia harus mengikuti karakter Kristus dalam hidupnya. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.